Halo teman-teman semuanya, saya Suputra dari easywebsite.com. Pada video kali ini, saya ingin memberikan tutorial cara membuat blog dan juga website portal berita atau website blog dengan style magazine seperti ini, tanpa perlu tahu coding ataupun programming. Jika kalian mengikuti tutorial ini dari awal, nanti di akhir video, itu kalian akan bisa membuat website untuk personal blog, portal berita, atau news. Caranya juga sangat mudah untuk diikuti oleh siapa saja. Dengan hanya klik dan drag and drop, cara ini akan sangat memudahkan kita orang awam atau newbie untuk membuat website. Dan untuk membuat websitenya, kita akan menggunakan CMS dari WordPress. Ini bukan WordPress.com ya teman-teman, tapi WordPress self-hosting. Kenapa menggunakan hosting sendiri atau self-hosted? Tentu ada beberapa faktor, tapi yang paling utama itu kita bisa bebas berkreasi tanpa mengikuti aturan atau TOS dari penyedia layanan blogging gratis seperti Blogger dan WordPress.com. Ini juga cocok buat kalian yang ingin upgrade dari blogger menjadi blogger dengan personal brand dan nama domain sendiri. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke langkah pertama, yaitu mencari hosting dan domain. Hosting itu berfungsi sebagai server atau storage untuk menaruh file-file yang dibutuhkan dalam membuat website. File-file ini bisa berupa database, script, teks, foto, video, dan lain-lain. Ketika kita mengakses sebuah website, sebenarnya yang diakses adalah file-file yang ada pada sebuah hosting. Hosting memiliki IP address berupa kode angka yang panjang. Untuk itulah dibutuhkan domain sebagai pengganti kode tersebut agar lebih mudah untuk diingat, teman-teman. Nama domain hanya memiliki satu nama unik dan tidak ada duanya. Live hosting sebenarnya memiliki hardware yang mirip dengan laptop atau komputer, teman-teman. Tetapi live hosting memiliki spesifikasi yang jauh lebih tinggi, dan ini sangat berpengaruh pada kecepatan loading website kita. Untuk mencari hosting, kalian bisa klik link di bawah ini. Maka, kita sekarang akan ada di page dari Niaga Hoster, salah satu perusahaan hosting terbaik di Indonesia dengan harga terjangkau yang saya rekomendasikan, teman-teman. Klik pilih hosting. Ya, di sini kalian bisa lihat ada 4 paket, bayi, pelajar, personal, dan bisnis. Dengan diskon sampai 75%, dan juga di sini kita akan mendapatkan gratis SSL sertifikat. Saran saya untuk mendapatkan nama domain .com gratis, pilih dari paket pelajar, personal, atau bisnis. Masing-masing paket memiliki fitur yang berbeda. Kalian bisa lihat ya fiturnya di bawah ini. Untuk start membuat blog, saya rasa paket pelajar sudah cukup, teman-teman. Klik pilih sekarang. Nah, di sini kita bisa bayar per 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Tutorial kali ini saya akan pilih pembayaran untuk 1 tahun. Pilih, setelah itu scroll ke bawah, cek availability dari nama domain kita. Misalnya, mywebstutorial.com. Lalu klik cek domain. Jika tersedia, maka nama domain akan menjadi Rp0 alias gratis, teman-teman. Lalu klik tambahkan ke cart. Lalu lanjutkan. Untuk 3 fitur ini, itu opsional ya teman-teman. Ini ada biaya tambahan lagi. Saya sendiri tidak menggunakan fitur tersebut, jadi klik saja lanjutkan. Nah, di sini kalian bisa pilih metode pembayarannya, bisa transfer lewat bank, atau juga bisa bayar di Indomaret atau Alfamart. Untuk mendapat diskon tambahan 10%, masukkan kode kupon ini teman-teman, easywebsite. Klik gunakan. Untuk paket pelajar 1 tahun, dari harga 600 ribuan, diskon 10% menjadi 548 ribu. Dan itu sudah dengan nama domain.com ya teman-teman. Oke, sekarang scroll ke bawah. Sebelum melakukan pembayaran, sebaiknya kita daftar atau sign up dulu teman-teman. Klik daftar, lalu lengkapi ini, isi email, password, harap dicatat dan disimpan baik-baik ya, email dan passwordnya. Nama lengkap, nama perusahaan itu opsional saja, alamat lengkap, kota, kode pos, dan nomor telepon. Setelah itu, klik daftar dan check out. Nah, setelah melakukan pembayaran, nanti kita akan diarahkan ke member area, teman-teman. Sebelum lanjut, pastikan hosting statusnya sudah aktif seperti ini.
Biasanya untuk aktif kira-kira diperlukan waktu 10-30 menit. Umumnya sih lebih cepat teman-teman. Pada member area itu ada dua layanan yang kita punya, yaitu hosting dan domain. Satu lagi, ini juga penting. Setelah order domain dan hosting, biasanya akan ada email masuk untuk konfirmasi nama domain kita. Silahkan diklik link konfirmasinya, oke? Pada tab hosting, lalu klik kelola hosting. Klik all feature dari cPanel. Langkah kedua, menginstal atau issue SSL sertifikat. Untuk keamanan website, agar datanya terenkripsi ketika diakses, gambarannya kira-kira seperti ini. Jadi website kita lebih aman. Selain itu, website dengan SSL atau Secure Socket Layer lebih dipilih Google untuk ditampilkan pada list halaman 1 Google. Istilahnya lebih SEO friendly, teman-teman. Untungnya, di sini Niaga Hoster memberikan SSL sertifikat gratis, teman-teman. Caranya, pada search box cPanel, ketik SSL. Ini dia. Let's encrypt SSL. Klik. Pada nama domain kita, sekarang klik issue. Lalu centang ini di bawah DNS 01. Include wildcard-nya itu dicentang semua, termasuk @cpanel subdomain. Dicentang saja semua teman-teman. Setelah itu, klik issue. Nah, jika seperti ini, itu artinya sudah terinstall dengan baik. Sekarang klik Go Back. Nah, ini dia. Nama domain kita sudah terinstall SSL sertifikat dengan baik. Sekarang hover ke sini, ke cPanel, klik. Di langkah ketiga, kita akan menginstal WordPress. WordPress adalah CMS atau Content Management System yang sudah sangat familiar, digunakan oleh para profesional untuk membuat website. Jadi platform WordPress ini sangat bisa diandalkan untuk membuat web blog, web perusahaan, dan juga e-commerce atau toko online. Caranya, pada search box cPanel, ketik apps, lalu klik WordPress. Setelah itu, klik Install Now. Pada setup pertama, pilih versi WordPress yang terupdate. Lalu pada Choose Protocol, kalian bisa pilih HTTPS dengan www atau tanpa www seperti ini. Lalu pilih nama domainnya. Pada directory itu dikosongin saja teman-teman. Pada site name, masukkan nama website kita. Lalu pada site deskripsi, masukkan juga deskripsi singkat tentang website atau blog kita. Lalu buat admin username dan password di sini. Harap dicatat baik-baik atau diingat ya teman-teman, karena ini sangat penting. Dan juga kita akan sering login ke WordPress. Kalian bisa gunakan password generator ini agar passwordnya lebih kuat ya. Lalu masukkan admin email. Nah, di sini kita gunakan saja email yang ada dulu. Pada select plugin dan themes, ini WordPress hosting kit-nya saya akan uncheck saja. Saya akan centang install Lightspeed case-nya ini. Nah, sekarang terakhir, sebelum install, masukkan alamat email kita lagi. Lalu klik install. Tunggu beberapa saat. Nah, setelah selesai menginstal, sekarang klik link administratif URL-nya. Maka sekarang kita akan berada di dalam dashboard WordPress dari website kita. Oke, selamat ya teman-teman. Jika kalian sudah sampai langkah ini, artinya website kita sudah launching. Sekarang kita tinggal setup agar sesuai dengan desain dan fungsi yang kita inginkan. Jika kalian hover ke Appearance,
Lalu klik theme. Di sini ada 3 theme atau tema bawaan dari WordPress. Tema yang aktif saat ini adalah 2020 ini. Sebenarnya, website kita sudah live. Hover ke sini, lalu klik Visit Site. Nah, ini adalah website kita dengan theme default WordPress dari 2020 tadi. Sekarang tentu kita akan rubah desain dan fungsinya. Bisa untuk blog, portal berita, forum, toko online, atau yang lainnya. Oke? Oh ya, saya akan logout dulu agar kalian tahu bagaimana caranya login ke WordPress. Untuk login, ketik nama website di browser, /login seperti ini. Enter. Lalu masukkan username dan passwordnya. Lanjut ke langkah 4. Di langkah ini, kita akan menginstal theme dari ColorMax. Sekarang dari dashboard, untuk merubah tampilan website, caranya hover ke Appearance, klik theme, lalu Add New. Di WordPress, itu kita bisa menemukan banyak theme gratis ataupun premium yang bisa kita gunakan. Kalian juga bisa filter by kategori di sini ya. Tapi untuk membuat blog dan portal berita, saya akan gunakan theme yang sangat cocok untuk website sejenis itu. Pada search box, ketik ini, ColorMax. Nah, ini dia theme-nya. Sekarang klik install. Dan aktifkan. Setelah aktif, sekarang klik ini, Get Started with ColorMax. Ya, inilah kerennya dari theme ini adalah kita sekarang tinggal import template apa yang kita inginkan. Untuk yang label Pro ini, itu berbayar ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena yang free pun juga sangat bagus. Walaupun pilihan templatenya sedikit. Nanti kita juga bisa rubah desainnya sesuai yang kita inginkan menggunakan Elementor Page Builder. Sekarang pilih Elementor. Nah, di sini kalian bisa import template yang tanpa label Pro atau yang free saja sebagai basic dari desain layout website. Tentu nanti kita tinggal mengganti saja kontennya dengan konten blog kita. Sangat mudah teman-teman. Baiklah, saya lanjut lagi. Contoh, misalnya kalian mau import template blog ini, pastikan sebelum mengimport dicek dulu previewnya. Jika dirasa sudah pas dan cocok dengan desain blog atau news, tinggal klik import saja. Plugin yang dibutuhkan juga akan terimport otomatis. Klik import demo, confirm. Tunggu beberapa saat agar semuanya terimport dengan baik. Nah, jika sudah semua, klik live preview. Dan website kita pun sekarang sudah berubah desain dan tampilannya. Nah, kalian yang mau buat blog, portal berita, atau web model majalah, bisa dipilih dulu template yang free ya, yang ada di sini. Setelah memilih template, nanti saya akan jelaskan cara menambahkan post, kategori, merubah desain, dan lainnya. Karena caranya itu sama saja teman-teman, jadi pilih dulu template yang sesuai, oke? Baiklah, jika kalian sudah memilih templatenya, nah, sekarang saya akan ulang untuk import demo websitenya. Tunggu sebentar. Ke Appearance. Klik Demo Importer. Pilih Elementor. Contoh kali ini saya akan menggunakan template dark news magazine style ya. Dari desainnya sudah sangat modern, sesuai yang saya inginkan. Oke. Sekarang tinggal import tema, confirm, tunggu sebentar, selesai, klik live preview. Dan yap, website sudah seperti tampilan pada demo, lengkap dengan page, post, menu, dan lainnya. Tugas kita sekarang tinggal mengganti kategori post yang ada untuk disesuaikan dengan konten blog kita. Sangat simpel dan gampang ya teman-teman. Nah, untuk itu kembali ke dashboard,
hover ke sini, klik dashboard, pada page, klik. Ini dia dummy page yang ada di website ya. Begitu juga di post. Ini dia dummy post yang ada di website. Contoh, saya coba edit post yang ini. Klik. Nah, di sini ada kategori post dari demo website yang sudah ada. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mengganti kategori ini dengan kategori yang sesuai dengan blog kita. Baiklah, caranya ke dashboard, lalu di post, hover, dan klik kategori. Disinilah kita akan menambahkan kategorinya, teman-teman. Kategori yang sudah ada ini, itu akan saya delete semuanya. Caranya, centang ini, lalu di bulk action, pilih delete, dan apply. Delete semuanya hingga yang tersisa hanya uncategorized saja. Sekarang saya akan menambah kategori baru. Misal blog saya ini di market atau niche-nya tentang traveling ya. Misal kategori pertama tambahkan saja di sini traveling. Lalu klik add new kategori. Maka sekarang akan ada kategori baru di sini. Tambahkan lagi. Misal saya buat saja foodies. Add new. Kategori lainnya misal travel tips. Add new. Dan untuk contoh, misal backpacker. Satu lagi, jika mau buat subkategori, pilih dulu parent kategorinya. Misal traveling, subkategorinya, contoh ada Bali, add new, Jogja, tambahkan, dan Sumbawa contohnya. Maka, Bali, Jogja, dan Sumbawa akan menjadi subkategori dari traveling. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan post atau artikel tentang kategori tersebut. Oke, dari sini ke post, klik. Kita bisa edit post yang sudah ada ini, atau bisa juga add new post. Klik add new post. Pertama, buat judul dulu, misalnya Pantai Kuta Bali. Lalu buat post, ketik di sini. Saya paste saja ya sebagai contoh. Untuk menambahkan foto, caranya klik tanda plus ini. Lalu pada media bisa dipilih image atau juga galeri. Contoh image. Lihat di body text, sekarang ada pilihan untuk insert image. Nah, bisa juga di-upload ya teman-teman. Atau juga ambil dari media library. Insert, misalnya saya ingin menggunakan foto ini ya. Lalu insert. Nah, sekarang di sini kembali lagi ke dokumen. Klik icon gear ini, dokumen. Lalu scroll ke bawah. Masukkan feature image-nya di sini. Feature image itu adalah foto yang akan tampil di depan ya teman-teman. Bisa di-upload atau ambil dari library. Untuk contoh, saya akan pilih foto yang ada di sini saja. Misalnya ini, samakan saja. Insert. Sekarang, lanjut ke kategori. Nah, di kategori tinggal dicentang saja sesuai dengan post kategorinya. Misal di kategori traveling, subkategori Bali. Kita juga bisa menambahkan kategori baru di sini. Klik saja ini, add new kategori. Oke, jika sudah semua, sekarang klik publish. Jika kalian kembali ke post, sekarang artikel barunya sudah ada di sini. Oh ya, kalian juga bisa mengedit post yang sudah ada ini. Klik postnya. Urutannya sama saja, dari title dulu. Misal, 5 tips traveling aman di masa pandemi. Lalu delete body text-nya, dan buat yang baru di sini.
Ini contoh saja ya, saya paste. Lalu ke dokumen, ganti feature image-nya, dan sesuaikan kategorinya. Seperti ini ya teman-teman. Lalu centang kategori yang sesuai. Contoh ini ya, travel tips. Uncheck uncategorisnya. Nah, bedanya kalian harus ingat untuk mengganti ini, slug URL-nya. Sesuaikan dengan judul post, jadi di copy dulu judulnya. Delete ini, dan paste di sini. Lalu update. Ya, sekarang kalian sudah bisa menambahkan post sesuai dengan kategori masing-masing. Selanjutnya, saya akan menambahkan post dulu untuk mengisi kategori lainnya. Oke? Baiklah, kita lanjut lagi. Setelah semua kategori di post terisi, sekarang kita hover ke sini untuk melihat webnya. Klik View Site. Ya, desain akan terlihat kosong. Tapi jangan khawatir, ini karena kategori yang dulu itu sudah kita delete. Sekarang kita ganti dengan kategori yang baru. Caranya, klik ini, Edit with Elementor. Ini adalah plugin page builder yang sangat familiar. Pada Elementor, kotak biru ini adalah section. Nanti saya akan jelaskan lagi ya. Ikuti saja. Klik icon pensil ini. Di sebelah kiri, ini editornya ya. Kalian bisa lihat di post ada jumlah postnya, 4 sesuai dengan yang di kanan. Dan kita bisa menampilkan post itu berdasarkan filter. Ini by the latest post filternya, jadi post yang terbaru akan tampil di sini. Di bawah ini, itu ada 3 kolom. Masing-masing kolom berisi widget. Klik icon pensilnya. Sekarang di kiri editor, tinggal panggil kategorinya. Misal ini ya, travel tips. Maka akan muncul satu post travel tips di sebelah kanan. Begitu juga dengan yang lain, misal ini saya panggil kategori backpacker. Dan ini kategori foodies. Lanjut ke bawah. Ini juga ada teks yang bisa kita ganti. Klik icon pensilnya. Lalu saya rubah tulisannya menjadi sesuai kategori saya yang pertama, misalnya traveling. Lanjut, sekarang panggil kategorinya, klik icon ini. Lalu di filter, pilih, nah ini diulang saja, pilih yang lain dulu. Lalu pilih traveling. Ini mungkin karena ada post dengan kategori yang sama sebelumnya. Ya, maka akan muncul kelompok kategori artikel traveling. Oke? Begitu juga ini, saya ganti dulu teknologi, ganti menjadi foodies. Lanjut di postnya, saya akan panggil kategori foodies. Nah, cara ini sama di tema yang menggunakan Elementor pada theme Color Make. Paham ya teman-teman? Saya rasa ini sangat mudah untuk diikuti, jadi kalian tinggal buat kategori post, lalu di front page-nya, edit dengan Elementor, dan panggil kategorinya. Seperti ini teman-teman. Dan jadilah website kita sesuai dengan layout desain dari theme yang kita import tadi. Sekarang, kita lanjut ke cara mengedit dan menambahkan page pada WordPress. Menu ini, itu diambil dari page pada kategori post sebelumnya, yang kita delete tadi kategorinya teman-teman. Sekarang, kita akan edit page-nya untuk mengganti menu yang ada di sini, agar sesuai dengan blog yang kita punya. Caranya, dari dashboard, ke page, klik. Di sini ada dummy page dari demo website yang kita import tadi. Saya akan delete dulu page yang tidak saya butuhkan. Centang di sini. Kontak us ini masih saya pakai, jadi bisa di-uncheck. Page home juga jangan di-delete ya. Ini di-uncheck juga. Nah, karena saya memiliki 4 kategori page, yaitu traveling, foodies, travel tips, dan backpacker, maka saya akan sisakan 4 page untuk saya edit nanti.
agar layout websitenya tetap sama dengan desain single page dari template ini. Ikuti saja dulu teman-teman. Oke, yang tercentang ini akan saya delete saja. Pada book action, move to trash, apply. Baiklah, sekarang kita akan edit page-nya. Tapi coba kita lihat dulu ya, salah satu saja. Page ini misalnya, klik view. Nah, ini adalah desain template untuk single page-nya teman-teman. Layout desainnya akan sama pada page yang lain. Sekarang kembali ke sini lagi, back. Saya akan edit, klik. Pada judul, sesuaikan kategorinya. Contoh di blog saya, traveling. Lalu pada URL slug-nya juga diganti, sesuaikan dengan judul, traveling. Pada template, pilih Page Builder Template. Oke, jika sudah, sekarang tinggal di-update. Klik Preview. Nah, ini dia page-nya. Sekarang edit dengan Elementor. Sama seperti tadi, sekarang kita tinggal panggil kategorinya. Klik icon pensil di sebelah kanan, filter kategori ke traveling. Ya. Lanjut di bawahnya juga sama. Klik icon pensil di sebelah kanan. Klik filter ke traveling. Maka kumpulan post traveling akan ada di page traveling. Nah, tentu nanti kalian tinggal sesuaikan saja dengan blog kalian masing-masing, oke? Teks ini juga saya akan rubah ya menjadi traveling. Nah, jika kalian mengikuti cara saya tadi ini, maka di menu otomatis akan ada menu yang menuju ke page traveling. Oke, sekarang kalian pasti sudah paham caranya mengedit dengan Elementor, baik itu di post ataupun di page. Silakan teman-teman bisa lanjutkan untuk mengedit page berikutnya. Selanjutnya, kita akan menambahkan menu di website. Oh ya, untuk menambah menu, pastikan kalian sudah edit dan update page kategorinya, seperti yang tadi saya contohkan. Nah, ini sudah saya update semua ya page-nya. Sekarang, kita lihat dulu ke halaman depan website, hover ke sini, klik Visit Site. Nah, di sini masih menggunakan menu dengan kategori yang lama. Sekarang, tinggal dirubah saja sesuai dengan menu dari kategori website kita. Caranya, dari dashboard, hover ke Appearance. Lalu, klik Menu. Yang ada blok merah dengan tulisan invalid, itu karena page-nya sudah kita delete tadi ya. Sekarang, kita remove saja. Klik drop-down-nya, lalu remove. Begitu juga dengan menu invalid lainnya. Hingga yang tersisa menu dari page yang kita miliki saja. Kalian juga bisa atur posisi menu dengan cara di drag seperti ini. Misal traveling saya bawa ke atas di bawah home. Foodies juga saya bawa ke atas. Menu itu bisa ditambah lagi berdasarkan page, post, ataupun kategori post. Nah, misal traveling, itu memiliki submenu Bali, Jogja, dan Sumbawa. Dicentang. Untuk menambah menu, klik Add to Menu. Agar menjadi submenu dari traveling, ini tinggal di-drag saja ke atas. Taruh di bawah menu traveling, agak geser ke kanan, seperti ini. Bali, Jogja, Sumbawa. Jika sudah, klik Save. Sekarang kita lihat ke halaman depan website. Di-refresh dulu. Maka menu sekarang sudah sesuai dengan kategori page yang kita miliki. Oke, ada home, traveling dengan submenunya, juga lengkap dengan menu yang lain. Selanjutnya, saya akan terangkan cara menambahkan page, juga saya akan jelaskan sedikit tentang basic dari Elementor. Pertama, dari dashboard ke page. Untuk menambah page baru, caranya add new page. Judul misalnya staycation.
Pada template, pilih Page Builder Template, lalu Publish, dan klik Edit dengan Elementor. Dengan menggunakan Elementor, kita bisa menambahkan section. Caranya, klik tanda plus ini, lalu pilih section, itu bisa dengan 1 kolom, 2 kolom, 3 atau 4 kolom. Nah, sekarang misalnya dengan 2 kolom ya. Hover ke sini, bisa dilihat ini adalah section. Oke? Di dalam section itu ada kolom, ini adalah kolom. Kita juga bisa menambah kolom dari sini. Caranya, klik kanan pada kolom, lalu add new kolom, maka otomatis ditambahkan. Oke, kolom ini saya delete saja ya. Caranya, klik kanan pada kolom, lalu delete. Pada kolom, kita bisa menambahkan widget di sebelah kiri ini. Ini adalah widget basic dari Elementor. Untuk menambah widget, tinggal di-drag saja teman-teman. Misalnya widget teks. Misal saya drag ke kolom pertama, dan rubah teksnya di sini. Misal kolom pertama. Nah, kita bisa atur juga alignment-nya. Misal di tengah. Lalu pada tab Style, kalian bisa ganti warna, mengatur ukuran font, dan lain-lain. Di typography, kita juga bisa rubah jenis font family-nya sesuai yang diinginkan ya. Contoh saya pilih Rosario. Untuk merubah font size, tinggal disesuaikan di sini ukurannya. Sangat simpel ya. Widget itu juga bisa di-copy caranya. Klik kanan pada icon pensil ini, lalu copy, dan bisa di-paste pada kolom. Pada kolom kedua. Sekarang tinggal diganti teksnya pada editor seperti ini ya. Gampang kan teman-teman? Saya rasa ini sangat simpel. Jadi kita tanpa perlu tahu coding ataupun programming. Kita juga bisa menambahkan widget lainnya seperti image. Di-drag saja, kalian tinggal taruh di atas atau di bawah widget lainnya seperti ini. Klik choose image dan pilih image yang mau dipakai. Bisa juga upload image barunya dari sini. Untuk contoh saya gunakan yang ada di library saja ya. Misal ini, select. Misal di kolom kedua, saya ingin menambahkan map. Drag widgetnya. Nah, kita bisa juga atur sedikit ukurannya. Sesuaikan alamatnya di sini. Oke. Atur zoom map-nya. Misal 13 cukup ya. Oh ya, karena kita menggunakan versi free dari Elementor, maka kita tidak bisa mengakses widget Pro dari Elementor. Widget yang bisa kita gunakan itu yang basic, lalu ada juga widget general ini. Tapi karena kita menginstal theme dari ColorMax, ada juga widget bawaan untuk post dari theme ColorMax, yaitu dua ini, widget block dan widget grid untuk post yang bisa kita gunakan gratis. Pertama, kita add new section. Oh ya, kalian bisa menambahkan section di atas section lainnya. Klik tanda plus ini. Misal dengan 1 kolom ya. Contoh, saya ingin menambahkan widget grid dari ColorMax. Drag saja ke kolom. Sekarang kalian bisa atur jumlah postnya, atau juga filter berdasarkan latest post maupun kategori. Contoh untuk di bawah section ini, klik tanda plus. Nah, ini misalnya dengan 2 kolom ya. Pada kolom ini, misalnya saya ingin menambahkan widget block dari ColorMax. Tinggal di-drag saja. Lalu atur jumlah post dan filternya di sini. Oke, paham ya? Saya tambahkan lagi widget block ini di kolom kedua. Nah, ini sama juga, tinggal diatur jumlah post dan filternya di sini. Maka sekarang kita sudah bisa menambahkan page.
Juga kalian sudah bisa membuat layout baru menggunakan Elementor. Ya, tentu ini hanya contoh saja ya teman-teman, agar kalian paham basic untuk mengedit dengan Elementor Page Builder. Jika sudah selesai, sekarang jangan lupa untuk klik update. Untuk menampilkan page yang baru kita buat di menu ini, caranya sama seperti tadi saat kita menambahkan menu teman-teman. Ke dashboard dulu. Dari dashboard, ke appearance, lalu klik menu. Nah, di menu sekarang centang page staycation, lalu add to menu, dan sesuaikan letaknya seperti ini. Jika sudah, klik save. Oke, sekarang hover ke sini, klik visit site. Nah, bisa dilihat ada menu baru staycation, dan jika diklik, maka akan masuk ke page yang baru kita buat tadi. Nah, itu dia cara menambah page dan mengeditnya dengan Elementor. Lanjut ke kontak page, klik. Pada kontak page ini, itu masih belum ada ya kontak formnya. Sekarang, untuk menambahkan kontak form, ke dashboard, hover ke sini, klik dashboard. Theme ini itu menggunakan Everest plugin sebagai kontak formnya. Klik ini, Everest form. Ya, di sini sudah ada kontak form yang dibuat. Untuk membuat kontak form, itu tinggal diklik Add New. Pilih yang free saja, dan klik Get Started, lalu tambahkan nama ke kontak form tersebut. Maka nanti akan ada di sini, teman-teman. Tapi biasanya di theme ini itu sudah langsung ada seperti ini ya. Jadi kita tinggal edit saja yang ada ini. Klik kontak formnya. Di sini ada standar kontak form. Ada nama, email, subjek, dan message. Kita juga bisa menambahkan widget lainnya yang ada di sini. Misal, drop down, drag saja, seperti ini ya. Atau multiple choice. Nah, ini contoh saja, saya delete. Artinya kalian bisa menambahkan isi dari kontak form, sesuaikan dengan apa yang ingin kalian ambil informasinya. Sekarang jika sudah di sini, lanjut ke setting, email. Pastikan email sudah tercentang enable seperti ini. Rubah to address emailnya, ini saya delete ya. Dan sekarang klik ini optionnya, pilih site admin email. Ini artinya pesan yang dikirim dari kontak form akan masuk ke alamat email admin WordPress yang kalian gunakan. From name-nya bisa dirubah juga seperti ini. Sesuaikan saja agar kita tahu ini email berasal dari kontak form. Lalu di form address, delete dulu yang ini. Sekarang pilih email. Ini maksudnya adalah email dari orang yang mengirim pesan ya. Di reply to pilih email juga. Nanti ketika kita reply, email otomatis ke email yang mengirim pesan tersebut. Email subject, ini di-delete dulu. Sekarang pilih subject agar sesuai dengan subjek dipesan pada kontak form. Pada email message, ya ini sudah benar ya pilihannya, all field. Oke, sudah semua. Jangan lupa untuk klik save. Lalu shortcode-nya, ini tuh di-copy ya. Setelah itu kita akan edit kontak page-nya. Ke page, edit dengan Elementor kontak us-nya. Di sini hanya ada teks. Sebentar ya, saya tambahkan dulu judulnya. Drag widget title text. Saya buat jadi kontak us misalnya. Pada style warna, saya ganti, rubah menjadi putih. Fontnya juga saya ganti ya, misalnya Rosario. Teks di bawah ini saya delete saja. Klik kanan widgetnya, lalu delete. Sekarang search widget, ketik shortcode.
Nah, ini di drag widgetnya di bawah title. Sekarang pada editornya, paste kodenya. Ya, maka sekarang kontak formnya sudah muncul di page. Lalu klik update di bawah ini. Nah, sekarang kita tes kontak formnya. Klik ini, preview. Oke, kita tes, masukkan nama, email, subjek misalnya testing kontak form. Pesannya testing from website. Dan submit. Ini emailnya sudah masuk. Kita cek ya. Nah, di sini email masuk sudah sesuai dengan kontak formnya. Begitu juga ini, from dan reply to semua sudah sesuai ya dengan email yang kita setting tadi. Satu lagi kelebihan dari kontak form Fresh ini, jika kalian ke dashboard, lalu ke Fresh form, dan klik ini entries, maka di sini ada list juga dari kontak beserta pesan yang dikirim tadi. Jadi kalian bisa gunakan email sebagai notifikasi. Ini juga bisa diekspor dalam bentuk CSV file dan download filenya. Baiklah, langkah berikutnya cara edit header dan footer. Dari sini, kalian bisa hover ke appearance lalu klik ini, customize. Atau jika dari halaman depan, sebentar, visit site. Nah, jika dari sini bisa hover ke sini, klik customize. Sama saja ya teman-teman. Pada Customize, untuk mengedit header dan footer, tinggal klik icon pensil ini. Dari paling atas dulu ya, ini namanya top bar. Kita bisa enable display tanggal dan breaking news-nya. Atau juga disable seperti ini. Tinggal di-uncheck saja. Oke, saya akan tetap enable display-nya. Lalu sekarang ini, icon social share-nya, klik ikonnya. Kalian juga bisa disable seperti ini, di-uncheck saja. Di social icon ini, jika kalian punya akun FB fanpage, Twitter, atau Instagram, bisa di-paste link-nya, link akunnya ya, di sini. Di kotak ini. Atau kalau tidak punya salah satu ini, misal Google Plus dan Pinterest, itu kalian delete saja link ini. Maka icon di atas juga akan hilang. Ingat ya untuk paste link-nya di kotak ini. Sekarang ke logo. Klik untuk mengganti logonya. Lalu ganti image-nya. Kita bisa ambil dari media library atau upload dari sini. Klik upload, select file, browse. Nah, ini dia sampel logonya. Lalu select. Nah, jika kalian sudah merasa pas dengan ukurannya, crop ini bisa di-skip saja. Ya, sekarang logo sudah diganti. Lanjut ke favicon atau side icon. Contoh side icon itu seperti ini ya. Ada logo kecil ini di browser. Nah, sekarang ambil image-nya, upload. Bentar, select, browse. Nah, ini dia. Insert. Sudah pas ya ukurannya, 50 x 50 px. Nah, nanti akan jadi seperti gambar di kanan itu, teman-teman. Lanjut berikutnya, ke menu. Di menu, saya rasa sudah pas ya. Primary menu. Sekarang lanjut saja ke footer, scroll ke bawah. Klik ikonnya. Di footer bagian pertama ini, itu ada teks ya. Untuk mengganti logo, pertama delete dulu ini. Lalu klik media, dan insert logonya. Seperti ini teman-teman. Tinggal kalian ganti teksnya saja, sesuaikan dengan blok masing-masing. Footer bagian kedua ini, itu ada recent post. Misal saya buat jadi 5 post ya. Di bagian ketiga ada kategori. Dan bagian keempat ada galeri. Dan di paling bawah ada social icon sama seperti pada top bar di atas. Kalian bisa paste link-nya di sini ya.
Terakhir, jangan lupa untuk klik publish. Tutup. Maka sekarang kita bisa lihat tampilannya menjadi seperti ini, teman-teman. Dengan favicon yang baru dan juga logo. Satu lagi, saya akan jelaskan untuk post sidebar. Yang juga berhubungan dengan WordPress widget, baik di header maupun di footer. Oke, pertama kita ke dashboard dulu ya. Hover ke appearance dan klik ini, widgets. Sidebar widget itu ada di sini teman-teman, right sidebar. Nah, sebentar ya, saya bagi dua screen-nya agar kalian bisa paham. Nah, kita klik salah satu post ya. Karena responsif, sidebar-nya sekarang ada di bawah. Coba saya geser dulu ya. Nah, ini teman-teman. Ini sidebar-nya, oke. Oke, sekarang saya buat setengah-setengah saja. Scroll ke bawah, sekarang sidebar-nya ada di bawah. Nah, kalian bisa perhatikan ini right sidebar-nya. Ya, ada search, recent post, archive, kategori. Nah, dari sini kalian bisa menambahkan widget lainnya atau juga mendelete widget di sidebar ini. Misal archive-nya ini saya delete ya. Lalu saya tambahkan widget kalender ini. Saya taruh di sini ya, di bawah search. Di sebelah kanan ini belum langsung berubah karena saya belum refresh ya. Sekarang saya refresh dulu. Refresh. Sekarang kita lihat lagi. Ya, seperti ini teman-teman. Maka akan ada widget kalender di sini. Begitu juga archive-nya sudah saya delete tadi ya. Nah, sekarang kalian paham ya, untuk mengedit sidebar di post itu ada di appearance, di widget. Oke? Selain post sidebar, juga ada header dan footer sidebar. Nah, jika kalian lihat ini di header sidebar, itu ada advertisement ya. Ini misal saya delete saja advertisement-nya. Oke. Sekarang saya refresh ya. Ya, bisa kalian lihat sekarang advertisement-nya sudah hilang ya. Begitu juga dengan footer. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada sidebar 1, sidebar 2, 3, dan 4. Di footer sidebar itulah nanti kalian bisa menambahkan atau mendelete widget yang tidak kalian perlukan, teman-teman. Oke? Paham ya? Sekarang kita visit site. Nah, maka sekarang sudah jadi websitenya seperti ini, teman-teman. Oh ya, jika kalian ingin mengganti tema dark ini menjadi putih, pertama ke customize dulu. Lalu klik ini global, colors, lalu pilih skin color. Nah, di sini kalian bisa centang mau white skin atau dark skin. Oke, jadi seperti inilah caranya mengganti skinnya, teman-teman. Ini saya tetap saja menggunakan dark skin ya. Baiklah, itu dia langkah terakhir dari tutorial ini. Jika kalian sudah mengikuti langkahnya dari awal, selamat ya. Saya yakin sekarang website sudah jadi. Dan semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.